muncul sih Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Yuk sambil menunggu teman-teman yang lain kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan menjawab salamnya Pak Alawi dan membaca doa. Bagi yang belum siap, disiapkan terlebih dahulu duduknya yang rapi. Yang siap, hari ini kita akan membedah soal mengenai soal cerita. Jadi ada soal cerita, kita disuruh untuk menyelesaikan persoalan yang ada di cerita tersebut sesuai dengan pendekatan matematika. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Alawi salam, dijawab bersama-sama dengan kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani zidani ilma warzuqni Sebelum kita lanjut, Alawi ingin mengingatkan untuk yang belum menyetorkan aturan boleh menghapusnya dan mengirimkan ke Pak Alawi langsung. Kemarin malam juga sudah ada yang ngirim surat kemarin juga sudah ngirim surat bahasa. Kan ada dua temanmu ini sudah mau menyelesaikan surat bahasa. Maka belum surat ada. Nah, untuk selalu menghafalkan, jangan lupa dengan kesadaran diri untuk pulang makan tidur. Alawi ingin mencontohkan surat An-Nahl 26 ayat 26 sampai ayat 30 dengan baik-baik. Nanti kita baca sama-sama. Yang kita baca sama-sama tidak dari awal, tapi mulai dari ayat yang dibacakan Pak Alawi saja. Supaya kita bisa waktu pada pagi hari ini. Dan
dan diperhatikan kalau memiliki sama bisa dibuka halamannya. Kalau sudah menghafalkan atau ingin menyimak saja juga silakan. Nanti ke bukti. Membacakan ayat 26 sampai ayat 30 surat An-Naba. Dengar, Pak. Nah, ini suaranya anak-anak kayaknya Kan ada anak nah, anak-anak bisa mendengar Pak Alawi ya? Oke. Kalau bisa, ya bisa ya. Surat An-Naba ayat 26 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsainahu kitaba fadzuku falan nazidakum illa azaba. Cek anak-anak bisa mendengar Pak Alawi ya? Ya, tapi putus. Jadi ini biar enggak putus. Ibu sambil utin berhitung kepada Udin. Ayo Udin menjawab pertanyaan. Ibu memberikan pertanyaan kepada Udin. Ayo bantu Udin menjawab pertanyaan Ibu. Perhatikan. Sudah Nomor 1. berarti Udin tadi tempe tempenya goreng yang masih di piring ada berapa ada 6 potong. Ibu? Kita sudah makan 6 potong. Iya. Berarti tadi tempenya ada berapa potong ya? 5, 2, Berapa potong ya? Fokus ya. Cek.
Bisa mendengar Pak Alawi ya? Cek. Nah, tadi suaranya banyak yang mengganggu, jadi Pak Alawi mute saja suaranya. Untuk yang koneksinya tidak lancar, tidak usah keluar nak, biar tidak semakin membuat tidak connect ya. Jadi diperhatikan baik-baik, kita punya 5 soal pertanyaan, yaitu soal cerita nomor 1 sampai nomor 5. Kita punya soal begini, yang pertama, ini Udin ditanyai sama ibunya. Udin, tempe goreng yang masih di piring ada 6 potong. Kita sudah makan 6 potong. Berarti tadi tempenya ada berapa potong ya? Tadi kan di piring ada 6 potong. Oke, tulisannya apa Alawi kok jelek ya? Nah, ditulis Pak Alawi lagi ya. Yang masih ada di piring ada 6 potong. Ya toh? Terus tadi dimakan 6. Berarti aslinya ada berapa? Aslinya ada 6 ditambah 6 sama dengan 12. Aslinya ada 12 anak-anak. Jadi 12 ini adalah tempe yang asli, jumlah tempenya. Kemudian dimakan 6. Ya kan? Dimakan 6, sisanya ada 6 potong. Nah, sisanya ada 6 potong. Perhatikan kata-kata yang tertera di soal cerita tersebut supaya kamu bisa memahami apa maksud dari yang diinginkan oleh soal cerita tersebut. Sekali lagi dibersihkan Pak Alawi papannya dulu. Udin ditanyai sama ibunya, Udin, tempe goreng yang masih di piring ada 6 potong. Ingat, berarti di piring ada 6. Kemudian kita sudah makan 6 potong. Ini kalimat ini ya. Berarti yang sudah dimakan 6, yang ada di piring 6. Berarti jumlahnya semua berapa aslinya? Nah, jumlah aslinya adalah 12. Nah, itu adalah jumlah aslinya, yaitu 12 tempe. Ada di piring 6 dan yang sudah dimakan 6. Lanjut, bisa anak-anak langsung ditulis di bukunya masing-masing. Yang ditulis di bukunya masing-masing adalah, boleh langsung jawabannya, atau boleh dengan soalnya yang dibuat ke dalam bentuk matematika. Berarti kalau dibuat dalam bentuk matematika, 6, ini tulisannya Pak Alawi jelek enggak apa-apa ya. Yang penting anak-anak nanti menulisnya di buku dengan baik. Ini memang papan digitalnya susah, jadi enggak apa-apa. Yang penting anak-anak memahami. 6 ditambah 6 sama dengan 12.
Nah, itu untuk soal yang pertama. Kemudian, kita punya soal yang kedua. Coba diperhatikan dan dibaca bersama-sama. Ibu tadi menyediakan 12 buah jeruk. Kita sudah makan 5 buah. Berapa sisanya ya, Din? Ibu tadi menyediakan 12 buah jeruk. Kita sudah makan 5 buah. Berapa sisanya ya? Yuk, berapa? Nah, benar sekali. Jadi, 12 jeruk. Aduh, kok tulisannya jelek Pak Alawi ya? 12 jeruk dikurangi 5. Sisanya adalah berapa? Sisanya adalah 7. Ya. Jadi 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Ini kita punya 5 soal anak-anak. Dan soalnya semuanya adalah soal cerita. Di sini membutuhkan yang pertama, keterampilan membaca. Jadi tidak hanya lancar membaca, tapi juga memahami bacaan dan mengerti apa maksud dari soal. Sehingga kita bisa tahu maksud dari soal tersebut dan bisa menjawabnya. Ini diberisikan Pak Alawi lagi. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ya, itu soal nomor 3 ya. Lanjutnya 129. Nanti anak-anak karena soalnya ini terpotong. Jadi halaman 128 lanjut ke halaman 129. Mari kita baca sama-sama yuk halaman 128 yang bawah nomor 3 tersebut. Tadi ada 20 potong daging. Ingat, tadi ada 20 potong daging. Kalau kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, tadi ada 20 potong daging ya. Daging yang kita makan ada 6 potong. Berapa potong daging yang tersisa? Ya, berapa yuk? Siapa yang tahu jawabannya? Nah, ditulis Pak Alawi lagi ya di sini ya. Ada 20 potong daging. 20. Kemudian yang dimakan berapa? Yang dimakan 6, berarti dikurangi 6. Ya, berarti dikurangi 6. 20 dikurangi 6 siapa? Berapa? 14. Benar sekali. Yang menjawab 14, Pak Alawi acungi jempol. 100. Jadi jawabannya adalah 14. 20 dikurangi 6 sama dengan 14. Ya, tidak hanya kita menghitung soal matematika ini anak-anak, tapi juga memahami bacaan dari yang ada di bacaan soal tersebut. Coba nomor 4. Tadi ibu membeli 18 buah jeruk. Ibu
meletakkan 12 buah di piring. Berapa buah jeruk yang belum diletakkan di piring? Ini tidak ditulis Pak Alawi di papan ya, karena akan menjadi tugasnya anak-anak untuk mengetahui kalimat matematikanya dan mencari jawabannya. Ya, berapa jawabannya? 18 buah jeruk dibeli ibu, terus 12 diletakkan di piring. Yang tidak diletakkan di piring ada berapa kira-kira? Berarti 18 dikurangi 12. 18 dikurangi 12 sama dengan, benar sekali, jawabannya 6. Ya, jadi nanti anak-anak ditulis tidak hanya jawabannya saja, tapi yang ditulis juga adalah kalimat matematikanya. Ini sengaja tidak ditulis Pak Alawi nomor 4 ini supaya anak-anak bisa menulis sendiri nanti. Menjadi tugasnya anak-anak. Sekarang nomor 5 dijelaskan Pak Alawi. Ya, nomor 5 ada pertanyaan seperti ini. Sendok yang digunakan untuk makan ada 6. Sendoknya ada 6 ya. Ibu masih mempunyai 14 sendok yang belum dipakai. Kira-kira berapa jumlah sendok semuanya? Berarti kan nanti 6 ditambah berapa? 6 ditambah berapa? 6 ditambah 14. Hasilnya berapa 6 tambah 14? Hasilnya berapa ya 6 tambah 14 ya? Oh, 14 tambah 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi jawabannya adalah 20. Tapi nanti anak-anak menuliskan tidak hanya jawabannya saja, tapi ditulis juga kalimat matematikanya. Seperti tadi, kalau nomor 3, 20, ya 20, nomor 3 tadi, dikurangi 6, sama dengan 14. Itu yang nomor 3. Jadi anak-anak nanti mengerjakannya seperti ini, yaitu menulis kalimat matematikanya dan menulis jawabannya juga nomor 1 sampai nomor 5. Oke? Jadi yang dikerjakan anak-anak halaman 128 seperti yang dicontohkan Pak Alawi tadi sama 129. Selanjutnya Pak Alawi ingin mengajari anak-anak mengingatkan kembali tentang penjumlahan-penjumlahan yang sudah kita lalui kemarin, juga pengurangan-pengurangannya. Ya, ini Pak Alawi akan tuliskan soalnya di samping. Ini Pak Alawi punya 11. 11 ditambah 6. Hasilnya berapa? 11 ditambah 6. Hasilnya berapa ya? Nah, anak-anak, kita bisa menjumlahkan ini selain dengan menghitung menggunakan jari, kita dapat menghitungnya menggunakan penjumlahan bertingkat. Penjumlahan bertingkat itu caranya begini. 2 bilangan ditumpuk atas dan bawah. Ini ditulis Pak Alawi warna lain ya, biar anak-anak tahu. Ini cara lain. Ini jumlahnya berapa? Siapa yang tahu?
11 tambah 6. 11, 6 ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Itu kalau menjumlahkannya menggunakan jari. Hasilnya berapa tadi? 17. Kita juga bisa menggunakan cara bertumpuk. Cara bertumpuk ini adalah cara yang kita gunakan untuk menjumlahkan bilangan yang besar, supaya kita tidak menggunakan jari saja. Ya, kita tulis seperti ini anak-anak. Kalau ada dua bilangan yang dijumlahkan dan dia bernilai besar, maka kita bisa menumpuknya seperti ini. 11, terus di bawahnya ditulis 6. Nah, begitu. Kemudian ditarik garis dan diberi penjumlahan, simbol penjumlahan. Ini cara apa Pak Alawi? Ini adalah cara penjumlahan bertumpuk. Terus bagaimana Pak Alawi cara menumpuknya? Ingat, kemarin kita sudah belajar mengenai puluhan dan satuan. Nah, kita tahu bahwa angka 6 ini adalah satuan. Nah, itu yang digarisi Pak Alawi warna hijau ya. Ini satuan. Yang ini 11. Yang 11 ini ada puluhan dan ada satuan. Yang belakang ini adalah satuan. Sedangkan yang bagian depan adalah puluhan. Nah, kita cocokkan ketika menumpuk seperti ini. Puluhan dengan puluhan dan satuan dengan satuan. Karena 6 tadi satuan, ya, karena 6 tadi satuan, maka ditumpuk sejajar dengan satuan juga. Maka lihat, ketika ditumpuk, 6 dan 1 yang di belakang urut. Sedangkan yang di depan tidak ada gandengannya. Ya, misalkan Pak Alawi punya angka yang lain. Misalkan ini sebelah kanan Pak Alawi ya. 12 ditambah 3. Nah, menulisnya bagaimana Pak Alawi? Menulisnya ya 12 ditumpuk 3-nya ditaruh di belakang, yaitu di bawahnya angka 2. Kemudian ditarik garis dan ditambah penjumlahan. Begitu. Ini kita sedang menyusunnya dengan benar, belum memperoleh jawaban. Lalu bagaimana cara memperoleh jawabannya Pak Alawi? Kita kembali lagi ke soal sebelumnya, yaitu 11 ditambah 16 ya. 11 ditambah 16, karena kita sudah menumpuknya dengan benar. Oh, sebentar anak-anak ada gangguan. Nah, sudah ya. Diklik OK. Nah, ini terakhir. Karena kita sudah menumpuknya dengan benar, kita bisa langsung menjumlahkan. Ini yang sudah urutannya kita jumlahkan ke bawah. Ini ya 1. 1 ditambah 6. Ada berapa 1 tambah 6? Ada berapa Maisa? Ada berapa? 7. Iya, benar. Kemudian angka 7
kita tulis di bawah urutannya. Nah, jadi 7-nya ditaruh di bawah seperti itu. Kemudian, angka puluhan yang di depan ini, yang dilingkari Pak Alawi dengan warna biru itu, juga dijumlahkan ke bawah. Karena di bawahnya tidak ada apa-apa, ya kan, di sini kan kosong ya. Nah, itu yang diberi tanda Pak Alawi X. Nah, itu X ya. Nggak ada apa-apanya. Maka angka 1 langsung turun ke bawah. Berarti di sini ditulis 1. Nah, begitu. Hasilnya berapa jadinya? 17. Lihat, kita sudah menemukan jawaban 11 ditambah 6 menggunakan cara penjumlahan bertingkat, yaitu ditumpuk. Nah, ternyata jawaban kita sama dengan ketika kita menghitung menggunakan jari. Kita menemukan jawaban 17 di atas tadi. Ini dicoret Pak Alawi warna kuning yang atas ya. Nah, itu. Dan kita juga menemukan jawaban yang sama, 17 di bawah menggunakan cara penjumlahan bertumpuk. Terakhir, kita punya soal yang sebelah kanan. Dicoret Pak Alawi warna merah itu. Nah, 12 ditambah 3. 12 ditambah 3 berapa jumlahnya? Berapa, Aski? Berapa, Aski? 12 tambah 3. Berapa, Alana? Berapa 12 tambah 3? 12, 13, 14, 15. Ternyata jawabannya adalah 15. Kita bisa menggunakan penjumlahan bertumpuk seperti ini dengan langsung menjumlahkannya ke bawah. Perhatikan, 2 ditambah 3 langsung ke bawah. 2 tambah 3 berapa? Berapa 2 tambah 3? 5. Ya, 2 tambah 3, 5. Kita tulis di bawahnya 5. Aduh, jelek tulisannya. Nah, itu 5. Kemudian angka 1 yang di depan ini langsung turun ke bawah. Karena tidak ada apa-apa di bawahnya angka 1 ya. Berarti langsung turun ke bawah seperti ini. Hasilnya adalah 15. Jadi demikian anak-anak cara menjumlahkan. Ini hanya sekedar tahu saja. Sebenarnya ini materi untuk yang selanjutnya, tidak untuk yang sekarang. Tapi supaya anak-anak tahu terlebih dahulu dan bisa mengenal penjumlahan bertumpuk, maka diperkenalkan Pak Alawi. Kalau masih bingung tidak apa-apa, karena ini hanya percobaan. Yang penting nanti anak-anak mengerjakan halaman 128 dan halaman 129 tentang soal cerita. Ada 5 soal cerita di sana, dan anak-anak diharapkan untuk menulis kalimat matematikanya dan soal jawabannya. Demikian anak-anak penjelasan Pak Alawi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang membingungkan. Insya Allah kalau anak-anak terus tetap belajar dan semangat, nanti akan paham dengan sendirinya. Pak Alawi akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.